Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Rizky Aulia. Saya berasal dari Universitas Pakuan. Saya di sini untuk menjelaskan tentang kampanye praktik baik dalam pembelajaran, perspektif sosiokultural dalam pembelajaran di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu scaffolding. Scaffolding merupakan suatu metode dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang pada tahap awalnya dilakukan untuk mendorong peserta didik sehingga mencapai kemandirian. Nah, usaha guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didik bertujuan agar pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Pada prosesnya, bentuk bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik itu dapat dilakukan secara bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Selama proses pemberian bantuan akan dikurangi untuk melatih kemandirian peserta didik. Jadi ketika guru telah melihat kemandirian kepada peserta didik, maka guru berhak untuk mengurangi scaffolding itu sendiri atau bantuan itu. Nah, sedangkan apa itu zone of proximal development? Zone of proximal development adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dalam pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Dalam definisi di atas, batas bawah dari zone of proximal development atau ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri, berkembang aktual. Batas atas adalah tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak seorang instruktur. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development adalah dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan zone of proximal development atau ZPD, di mana guru dalam sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat peserta didik dalam berkegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa kesulitan yang dialami peserta didik tersebut. Nah, selama diskusi, kemudian guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk menerapkan stimulusi keterlibatan aktif peserta didik dalam proses diskusi tersebut. Jadi ketika seorang guru melihat peserta didiknya terlihat mengalami kesulitan, maka di sana scaffolding dilakukan. Nah, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6 SD Sinasari, itu saya menerapkan model pembelajaran yaitu problem based learning yang mengangkat masalah majas dalam sebuah lagunya itu adalah lagu sepupu. Nah, dalam kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini untuk mengetahui apa poin awal peserta didik itu dengan pertanyaan pemantik. Nah, kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan seluruh peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari atau yang sedang dipelajari. Jadi ketika kita setelah memberikan pertanyaan pemantik, ada beberapa peserta didik yang menjawabnya, maka kita sebagai guru memberikan informasi tambahan kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengetahui apa pembelajaran hari itu. Nah, dalam kegiatan inti, guru melakukan orientasi pada suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pengelompokan peserta didik, guru membagi peserta didik secara acak pada saat itu. Nah, terus guru memberikan LKPD, guru menjelaskan bagaimana petunjuk pengertian LKPD tersebut. Nah, ketika proses diskusi, guru dapat berkeliling. Di situ saya berkeliling dalam antar kelompok untuk mengetahui kelompok mana yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Ketika saya melihat peserta didik yang mengalami kesulitan, maka di situ scaffolding diterapkan. Nah, setelah berhasil menyelesaikan masalah, kelompok dengan bimbingan guru pada tahap akhirnya diberikan kesempatan untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya, untuk mempresentasikan hasil pengetahuan yang telah dicapainya. Tahap terakhir yakni mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin-poin penting yang dapat didapatkan dalam kegiatan pembimbingan belajar yang telah berlangsung. Nah, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development atau ZPD adalah yang pertama, yaitu peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar peserta didik dan guru atau peserta didik dengan peserta didik atau dengan teman sebayanya. Terus yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang support dan menerima peserta didik. Yang keempat, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat temannya. Yang kelima, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri, juga bisa berbagi pengetahuan dengan temannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pelajaran scaffolding dapat kita lihat pada selanjutnya.